Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulana Sultan Reza Putra. Di sini saya akan menjelaskan tentang middleware. Middleware adalah software yang menjembatani antara operating system atau OS dengan software yang berjalan di atasnya. Eh, Selain operating system dengan aplikasi, middleware juga membantu membedakan proses, aplikasi, dan komponen software untuk menukarkan informasi antara sesama sesama perangkat atau dengan berbeda perangkat lainnya. Middleware sendiri dapat dibandingkan dengan translator yang membantu orang banyak yang berbicara dengan berbeda bahasa untuk saling mengerti sama satu sama lain. Dalam kasus ini, middleware itu memfasilitasikan antara aplikasi yang berjalan di dalam berbeda framework. Middleware ini melakukan ini dengan menyajikan data yang standar sehingga aplikasi dapat terhubung tanpa ada masalah. Selanjutnya, nah berikut adalah contoh dari middleware. Gambarannya seperti ini. Terdapat beberapa sumber atau aplikasi atau apapun itu yang lalu di diubah sehingga menjadi satu tipe data lalu disimpan ke aplikasi yang membutuhkannya itu atau penerimanya. Nah, middleware ini dalam middleware terdapat proses ETL atau bisa dibilang extract, transform dan load. Berikut seperti sebelumnya terdapat beberapa banyak sumber atau resource lalu terjadi ETL dan disimpan dalam data warehouse. Nah, dalam data warehouse akan dibagikan ke dalam user berdasarkan request-nya. Ya, Selanjutnya, penjelasan singkatnya untuk ekstrak sendiri itu mengambil data dari sumbernya, lalu akan ditata atau diletakkan dalam area yang disebut dengan staging. Nah, yang diambil datanya itu bisa data yang terstruktur atau tidak terstruktur. Selanjutnya adalah transform. Data di sini akan melakukan pembersihan data atau pengaturan data, lalu mengubah data yang dari banyak sumber menjadi satu tipe format dan meningkatkan kualitas datanya. Selanjutnya adalah load. Load sendiri adalah pengiriman data ke dalam warehouse. Load sendiri itu dibagi menjadi tiga, yaitu batch, bagian, incremental loading, pengiriman secara incremental, secara tertentu, lalu ada yang langsung mengirimkan semuanya yaitu full loading ke dalam database-nya. Selanjutnya, oh ya, ETL proses sendiri itu membutuhkan input yang aktif dari developer, tester, analis atau pihak atasan eksekutif. Lalu data warehouse sendiri itu membutuhkan perlu untuk beradaptasi atau sering berubah dikarenakan data yang masuk akan selalu berjalan sehingga perlu beradaptasi agar tidak terjadi overload dan lain-lainnya. ETL sendiri itu berjalan secara recurring atau terus-menerus. Bisa setiap hari, bisa setiap minggu, bisa setiap bulan, dan lain-lain. Tidak pernah berhenti. Selanjutnya adalah hasil ekstraksinya itu dibagi menjadi dua, di mana menjadi logical extraction dan physical extraction. Untuk physical extraction-nya dibagi menjadi dua lagi, yaitu offline dan online. Untuk online-nya itu bisa diakses dengan langsung terkoneksi dengan aplikasinya.
Untuk offline-nya sendiri, data ekstraksinya itu bisa berupa flat file yang nanti bisa dianalisis atau diubah menjadi chart dan lain-lainnya. Selanjutnya dalam transform itu, kita di sini akan melakukan filters, pemberian function, atau memberikan peraturan atau kriteria. Dalam dalam transform ini kita dapat kustomisasi data yang kita perlukan. Misalnya dari beberapa tabel gitu dalam database, bisa jadikan satu dataset panjang agar lebih mudah dapat dilihat. Selanjutnya adalah load, di mana data itu akan dikirimkan atau akan disimpan ke data warehouse atau database dan lain-lainnya dalam bentuk dalam bentuk single format. Selanjutnya, ready to use area. nah kenapa dibutuhkan ETL sendiri? Untuk menjawab pertanyaan yang kompleks, untuk business decision atau desisi usaha, kecerdasan bisnis, untuk sebuah repository juga bisa, data komparisasi atau pembandingan data, pas data record, menyimpan log data, juga untuk meningkatkan produktivitas. Ya, kurang lebih itu saja untuk ETL-nya. Selanjutnya adalah demonstrasi ETL proses menggunakan Pentaho. Di sini terdapat 3 data berasal dari TXT atau Notepad file, CSV, sama XLS. Dengan formatnya berbeda-beda, yaitu jenis kelaminnya laki-laki pada TXT laki-laki dan perempuan, pada CSV itu L dan perempuan, dan XLS adalah nilai 1 dan 0. Sama dengan halnya pada pangkat, tidak sama. Di sini mulai mengisi data. Kita skip aja. Berikutnya adalah XLS-nya. Oh, CSV-nya di sini. Selanjutnya adalah XLS. Sesuai dengan data yang ada di berikut ini. Dijalankan Pentaho-nya. Membuat data baru. Nah, di sini adalah di sini akan membuat itu semacam workflow gitu untuk extract, transformation, dan load-nya. Ini pengambilan data, pengekstrakan data. Kita skip aja. Berasal dari 3 data yang sebelumnya sudah disebutkan. Sudah berikut. Lalu nah, di sini adalah transformasinya. Dihubungkan datanya. Nah, di sini lalu akan mengubah datanya yang awalnya jadi dari banyak semacam kayak laki-laki, ada laki, ada L, ada satu dan lain-lain itu diubah menjadi satu tipe satu format. Di sini terjadi transformasinya. Seperti berikut. Laki diubah menjadi laki-laki, L juga diubah menjadi laki-laki. 3 strip C menjadi 3/C. 4A, 4/A menjadi 4/A seperti berikut. 1 diubah jadi laki, 0 bisa jadi perempuan.
Nah, semua. Jadi semua data itu yang awalnya berbeda format dan berbeda sumber, lalu di-convert, lalu ditransform menjadi satu single format seperti berikut ini. Nah, jalankan. Nah, hasilnya seperti berikut ini. Nama, jenis laki-lakinya tidak ada perbedaan lagi, jadi menjadi sama. Lalu ini juga formatnya juga sama. Romawi dengan slash C dengan slash alfabet. Lalu ini membuat database dengan tabelnya untuk proses loadnya. Ini dimasukkan data untuk loadnya. Nah, post data. Nah, ini dijalankan. Nah, setelah itu data yang ditransform berikutnya lalu akan di-load ke dalam database atau data warehouse-nya. Dalam kasus ini ada database, berikut data-datanya sudah masuk dalam tabel pegawai. Nah, di sini juga sebelumnya pada transform kan kita dapat customisasi itu menjadi di sini terdapat diubah ada string operation. Nah, string operation di sini yang mau di customisasi itu diatur. Nah, di sini diubah sehingga agar semua string yang ada dalam data tersebut menjadi upper atau kalimat kalimat kapital, huruf kapital. Lalu jalankan kembali. Nah, setelah dicek, nah berikutnya adalah jadi seperti berikut. Ya, kurang lebihnya ini saja untuk detail prosesnya menggunakan Pentaho. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.